Selamat malam, Mas Ken juga Romo Beni. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Ken dulu. Mas Ken, kalau dari pola operasinya ini bisakah dikaitkan dengan JAD atau dengan Neo JI atau justru bukan keduanya? Di Sulawesi cenderung dominan di sana MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Namun hari ini mereka sebenarnya konsepnya acak karena pada dasarnya satu mereka pengen eksistensi nongol ke permukaan. Oh, Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat. Jadi kalau masyarakat takut, mereka sudah berhasil dalam propagandanya mereka. Maka kita boleh waspada, tapi jangan sampai takut dengan mereka. oke. Kalau dikatakan tadi ini bisa jadi awal atau eksistensi dari kelompok ini bisa jadi artinya harus diwaspadai peristiwa-peristiwa lain di depannya, begitu? Betul. Jadi ini juga sebagai bentuk balas dendam mereka sebenarnya. Kan sebelumnya beberapa daerah di Indonesia jaringan mereka ditangkap di Jawa Ya. Timur, di Sumatera Utara, di Lampung. Terus jaringan dana mereka juga dipuntus, sementara dibekukan oleh PPATK, sehingga mereka sebenarnya marah betul. Nah ini menurut saya sebagai aksi balas dendam, termasuk juga tokoh-tokoh yang mereka anggap sebagai orang yang mengkampanyekan tentang masalah khilafah. Beberapa organisasi ini juga ditangkap oleh aparat yang mereka sebut sebagai kriminalisasi ulama, walaupun kalau saya menyebut ini sebenarnya ulama mengulamakan kriminal. Oke. Ini sebenarnya ini negara hukum kok, jadi kita harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Nah, kalau dari pola serangannya, Mas Ken, yang berbeda kan biasanya pola balas dendamnya ke aparat, tapi kalau ini kembali ke rumah ibadah. Kalau Mas Ken melihatnya apa pola serangan seperti ini? Ini sengaja mau membenturkan seolah-olah ini adalah konflik agama, padahal tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah terpapar, yang mereka mengklaim bahwa dirinya yang paling benar, yang lain salah, bahwa dirinya yang mendapatkan klaim surga, yang lain salah. Jadi ini juga menjadi perhatian masyarakat dan terutama pemerintah dan aparat untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena menurut saya ini baru awalan, ke depan ini akan menjadi potensi konflik yang lebih besar, apalagi menghadapi pilpres. Dan kita tahu bahwa dalam persoalan ini, kalau saya bilang ada istilah ternak ya. Kenapa ternak? Jadi ada yang memelihara, ada yang memberi makan, dan ada yang memanfaatkan. Jadi ini juga terkait dengan asing. Memang ada yang ingin menghancurkan Indonesia. Kita dibuat gaduh antar suku, antar agama, yang seagama kita juga ribut. Jadi saatnya kita bersatu, kita menghadapi mereka harus bersama-sama. Mereka itu menganggap kita sebagai musuh. Jadi kalau kita tidak menganggap mereka itu sebagai musuh, kita kalah jauh dengan mereka. Dan terkait pencegahan, selama ini yang sudah dijalankan kita maksimalkan, karena bagi saya selama ini kita masih minim, ibarat menyalakan api, kita tuh masih lilin, sedangkan mereka tuh obor. Jumlah mereka tidak banyak, tapi 24 jam propaganda mereka lakukan. Jadi kalau yang waras kita diam, pola propaganda mereka seolah-olah berhasil. Jadi kita harus yang moderat, yang nasional, kita harus bergerak ke bidang yang kita bisa. Nah, tadi yang harus diwaspadai juga kata Mas Ken, jangan sampai ini justru membenturkan antar agama. Romo Beni, apa dari BPIP terutama, agar jangan sampai ini mengatasnamakan agama, karena kita tahu bahwa terorisme ini tidak atas nama agama manapun, ini adalah kejahatan kemanusiaan, itu yang harus disepakati ya Romo Beni? Ya, setuju ya, para terorisme itu kan sebenarnya budaya kematian. Karena mereka yang pelaku-pelaku teror itu kan sebenarnya hanya membajak, memanipulasi agama untuk kepentingan politik sesaat, yaitu untuk merebut kekuasaan semata-mata. Apa yang dikatakan Mayes dalam bukunya Religion Oil jelas sekali. Nah, persoalan bagi kita adalah membenturkan ini dengan isu agama. Itu sebenarnya tidak laku di Indonesia. Karena sejak Ambon dan Poso, umat beragama di Indonesia relatif lebih mampu untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan sejati. Teror Natal, teror Jogja, teror Surabaya, itu kan tidak mampu menghancurkan, bahkan mengadu domba terhadap pembenturan isu agama itu. Dan masyarakat belajar terhadap konflik Ambon dan Poso. Yang ke depan menurut saya yang penting adalah bagaimana ideologi kekerasan, ideologi teror itu yang harusnya dibatasi, bahkan bagaimana ideologi teror dan terorisme itu harus dibasmi secara total. Disinilah pentingnya membangun satu kesadaran kritis, yaitu membangun narasi-narasi di media sosial agar ideologi ini tidak diternakan, seperti dikatakan oleh
saudara saya Mas Ken ini. Nah, kalau ini diternakan ini sangat berbahaya. Dan ini tantangan kita. Karena apa? Yang moderat ini kan kadang-kadang di ruang publik tidak seagresif mereka. Sehingga apa yang dikatakan Mas Ken ini sangat bijak dan menurut saya ini tantangan kita. Sehingga yang moderat ini mau tidak mau bersatu padu karena terorisme itu musuh bersama, yaitu musuh kemanusiaan dan musuh setiap umat beragama. Ya. Dan ini pentingnya sekarang kesadaran memperkuat ideologi Pancasila ini sangat penting. Karena inilah yang penting generasi milenial, generasi gadget, dan generasi tantangan kita yang 20 tahun itu memang menyadari betul dan ini bahaya. Dan itu kan nampak dalam survei yang dilakukan oleh Mas Bruden tadi, yaitu dalam survei indikator jelas sekali generasi milenial menginginkan pendidikan moral Pancasila. Karena mereka takut akan bahaya radikalisme dan intoleransi. Sehingga memang ke depan tantangan kita adalah bagaimana sekarang memutus tali kekerasan itu. Dan hanya memutus tali kekerasan dengan membangun narasi-narasi yang nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, nilai-nilai keharmonisan, kebersamaan, persaudaraan itu yang harus ditekankan. Oke, jadi nilai-nilai toleransi itu yang harus diingatkan kembali begitu ya? Diingatkan, Baik. dan itu harus masif karena kita berhadapan dengan obor yang tadi Mas katakan tadi. Mas Ken katakan tadi, Mas Ken yang satu katakan, obor, yang satu lilin, yang satu lebih agresif lilin, begitu ya? Ini yang harus iya. diantisipasi. Dan mereka lebih progresif dari kita cenderung kan mendiamkan bahkan kurang agresif mereka. Sekarang nggak bisa lagi. Nah, Mas Ken, kalau tadi bicara soal sekarang ini kan yang ada di depan nanti ada beberapa momen keagamaan. Juga agar jangan sampai nantinya tanda kutip kecolongan di momen-momen ini. Ya, bulan Ramadan juga dianggap sebagai bulan yang sakral. Bahkan ketika meninggal dalam bulan Ramadan katanya akan mendapatkan surga. Nah ini juga diyakini sama mereka. Jadi ini juga perlu antisipasi, apalagi ini jelang bulan Ramadan, ini akhir tahun juga, akhir Idul Fitri. Jadi yang jelas mereka sangat berbahaya. Dan yang saya khawatirkan ini bukan saja kelompok ini, bahkan kelompok-kelompok baru yang sekarang yang kita kategorikan sebagai lone wolf. Banyak orang yang terradikalisasi pemikiran. Dia kenal dengan kawannya di medsos misalnya. Dia didoktrin sedemikian rupa bahwa negara ini salah, negara ini togut, bahwa kita harus ganti negara ini dengan negara Islam atau khilafah. Nah ini banyak anak muda yang ketika terpapar. Dia punya keterampilan, keberanian, dan akhirnya bisa juga melakukan aksi terorisme. Jadi dia tidak bergabung dalam kelompok manapun. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau bergabung, saya rasa bisa dimonitor oleh aparat ya, Densus. Ya. Namun kalau tidak bergabung, dia punya keterampilan, sedangkan bikin bom misalnya. Sekarang bisa ada tutorial di buku-buku tutorial ya, bahkan di video-video. Di internet kan begitu sekali. Ya? Dan menurut saya hari ini orang-orang yang sudah punya keterampilan membuat aksi-aksi terorisme ini jumlahnya bukan ratusan, ribuan yang siap untuk melakukan amalia. Dan ini ngeri sekali. Jadi tantangan berat aparat untuk menindaklanjuti, dan menurut saya bukan hanya di bidang penindakan saja oleh aparat. Kita perlu juga pencegahan yang begitu masif, karena masyarakat ini kan banyak yang tidak paham tentang apa itu radikal. Banyak yang menganggap bahwa ini adalah skenario, ini adalah konspirasi. Dan yang paling penting bagi saya adalah regulasi pemerintah bagaimana membuat sebuah undang-undang, karena hari ini banyak organisasi yang anti Pancasila, tapi mereka juga dibiarkan, bahkan mereka pasang pelang. Jadi menurut saya perlu regulasi bagaimana ormas atau partai yang tidak menggunakan asas Pancasila. Saya rasa ini perlu regulasi untuk menindak mereka. Oke, karena ini kita akan bahas. Masyarakat membenarkan. Gitu. Ini kita akan bahas, Mas Ken, juga Romo Beni, usai jeda di Breaking News Kompas TV. Jadi pencegahan ini bukan hanya bicara soal kasus ini saja, tapi pencegahan ke depannya agar tidak terulang kembali. Begitu ya, kita akan bahas di Breaking News Kompas TV sesaat lagi. Saya ke Mas Ken lagi, Mas Ken. Jadi kalau tadi kan regulasinya ini yang harus dibenahi. Apa sih sebenarnya yang masih kurang dari regulasi kita terkait dengan terorisme ini? Sementara masih banyak organisasi-organisasi radikal yang mereka bergerak atas nama demokrasi. Nah ini kan atas nama kebebasan berpendapat. Jadi kalau kita jelas, lalu pemerintah selama ini juga masih memperhatikan orang-orang yang sudah melakukan aksi, misalnya sudah menjadi napi teroris, baru diperhatikan oleh pemerintah yang sudah ngebom, yang sudah nembak. Artinya sudah beraksi. Padahal orang-orang yang
yang sudah terradikalisasi pemikiran, misalnya yang bergabung di NII, Ya. dia sudah benci kepada negara, dia sudah siap berjuang Amalia, tapi dia belum beraksi dan kecewa ternyata banyak sekali yang bertentangan. Dia keluar, ada yang tidak diterima sama masyarakat, ada bahkan yang diusir dari rumahnya sendiri. Lah ini orang yang sudah habis-habisan ini tidak mendapatkan perhatian pemerintah dan masyarakat, padahal orang ini adalah kalau kita ibaratkan sebagai buah yang sudah matang, tinggal petik, tinggal poles. Nah ini yang kita khawatir kalau ini dibiarkan, orang-orang ini bergabung ke kelompok GI, JAD, MIT, Khilafatul Muslimin, dan lain sebagainya yang kita kategori sebagai teroris, ini sangat mungkin terjadi. Jadi kita berharap juga pemerintah memperhatikan orang-orang yang sudah terradikalisasi, korban-korban radikalisme memang belum lebih juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jadi orang-orang yang sudah terradikalisasi ini yang harus mendapatkan perhatian. Nah, berikutnya saya minta simpulan singkat saja dari masing-masing. Saya ke Romo Beni dulu. Ini aksi teror yang tidak bisa ditoleransi, tapi terus berulang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Kalau Romo Beni, apa sih ke depannya agar memperkuat persatuan jangan sampai terpengaruh dengan aksi teror semacam ini? Pertama-tama ya kita harus mampu ya memutus budaya kekerasannya itu sendiri. Artinya harus dibangun satu kesadaran, narasi, dan budaya kritis di ruang-ruang publik. Karena kita menghadapi zaman digitalisasi itu yang mengatasi ruang dan waktu, dan orang akhirnya masuk dalam personal. Dan ini berbahaya kalau ideologi terorisme itu menjadi bagian dari cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berhasil dari keyakinan. Karena ideologi itu kan kalau sudah jadi keyakinan, orang itu akhirnya menyintai budaya kematian itu. Karena kematian bagi mereka jalan masuk surga. Ini kan berbahaya. Maka yang harus dibutuhkan sekarang ada memutus tali kekerasan. Dan memutus tali kekerasan hanya bisa dilakukan pertama dengan kesadaran kritis. Kesadaran kritis bagi pengguna, yaitu dalam media sosial maupun kesadaran kritis dalam pendidikan. Maka saatnya pendidikan kritis itu harus masuk ke dalam ranah pendidikan. Terus kedua, memperkuat ideologi bangsa ini. Dan Pancasila itu harus menjadi kesadaran publik, dan di luar Pancasila ya pemerintah harus tegas. Dan regulasinya itu tegas, harus sekarang pemerintah tidak boleh lagi melihat sebelah mata karena ancaman tragedi kemanusiaan akan terjadi kalau kita tidak mampu memperkuat ideologi Pancasila. Ini jadi salah satu jawabannya. Terima kasih Romo Beni. Berikutnya kalau Mas Ken, dalam jangka pendek ini pasca kejadian ini apa yang harus jadi perhatian pemerintah? Pemerintah harus tegas terhadap siapa saja yang sudah terindikasi terpapar paham radikal. Dan kita harus juga mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa harus mempelajari agama dengan paripurna kepada ahlinya. Kalau sudah mengarah kepada masalah hujatan, caci maki, siapapun itu walaupun berkedok agama, kita harus kritis jangan sampai kita jadi terpapar ke sana. Semoga pencegahan ke depannya lebih baik lagi karena kejadian ini tidak bisa ditoleransi. Dan terima kasih atas waktunya Mas Ken Setiawan, pengamat terorisme dari NII Crisis Center. Terima kasih juga Romo Beni Rohaniawan yang juga staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.